Alhamdulillah Allah berbicara lain, makanya ini sebagai pelajaran buat kita. Jangan terlalu mengharap kepada manusia, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengharap dari ada sebuah kebijakan lah dari Indonesia, dari KJRI untuk bisa membantu kepulangan teman-teman yang ada di Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi di vlog saya Khairul Azam Al-Farizi, dan di vlog kali ini sahabat-sahabat semua, saya ingin bertanya-tanya kepada sahabat-sahabat atau mutawif apa komentar mereka tentang penutupan haji dari pemerintah Indonesia. Sedangkan Arab Saudi sendiri belum secara resmi mengumumkan bahwa haji tahun 2020 ditiadakan. Lalu kenapa pemerintah Indonesia terburu-buru menutup pengiriman jamaah haji dari Indonesia? Nanti kita akan tanya-tanya. Mumpung di belakang kita ini semua adalah para pembimbing haji dan pembimbing jamaah umroh yang sudah pulang gara-gara lockdown, gara-gara corona. Karena di Arab Saudi pun tidak ada pekerjaan, biaya hidup yang sangat besar di Arab Saudi membuat mereka juga berat untuk tinggal di sana, sehingga memilih untuk pulang ke kampung halaman. Sama juga dengan saya. Nah, seperti apa videonya? Sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa like, share, juga subscribe channel ini untuk berita-berita terbaru, kabar dari Mekah dan Madinah, mobil khusus tentang pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh. Syukran. Ya, ini kita sekarang lagi ngumpul di salah satu rumah pembimbing jamaah haji dan umroh dari Travel Malika. Kita lagi ngadain bakar-bakar, dan ini semua teman-teman kita ini jauh-jauh ya tempatnya. Kita perkiraan 2 jam lah jalan dari tempat atau di rumah masing-masing sampai ke tempat ini, karena di sini ini tempatnya lumayan jauh, agak-agak ke ujung. Sekarang kita tanya kepada yang biasa membimbing jamaah haji dan umroh. Ustaz, boleh tanya sebentar nggak, Ustaz? Marhaba Habibi. Mau tanya sebentar tentang ibadah haji dari pemerintah Indonesia. Kira-kira komentar Ustadz gimana nih tentang penutupan haji, tentang Indonesia batal mengirim jamaah haji tahun 2020, sementara Arab Saudi belum memutuskan untuk meniadakan haji. Komentarnya apa nih, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwanul muslimin seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Para sahabat, kalau kita melihat kebijakan pemerintah Indonesia untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji, kalau menurut saya sebagai mukimin yang pernah ada di Mekah, kalau menurut saya terlalu gegabah. Karena apa? Okay. Karena pusatnya di sana belum memutuskan apa-apa, masih takrir, masih dipikirkan ke depannya seperti apa. Di Indonesia sudah boro-boro sudah membatalkan semua, dan alih-alih pembiayaan keberangkatan haji mau digunakan atau mau dialihkan ke tempat yang lain, keuangan yang lain. Itu kalau menurut saya terlalu gegabah. Artinya kalau kita atau kami sebagai rakyat sih ya percaya aja kepada pemerintah, tapi betul, coba pikirkan kembali dalam masalah ini, karena ini masalah umat. Betul. Karena ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum muslimin yang sudah diberikan jadwal keberangkatan tahun 2020. Pikirkan, itu tetesan air mata tiap hari berdoa. Betul. Oke, kalau kita berbicara dengan orang Jakarta, orang-orang kaya, oke, mungkin uang segitu mungkin dia tidak terpikirkan. Tapi kalau bagi rakyat kampung yang mengais dengan buruh atau petani, masya Allah, itu uang sudah puluhan tahun dikumpulin untuk berangkat haji. Betul. Sekarang mau dibatalkan. Himbauan saya atau himbauan kami sebagai rakyat Indonesia yang pernah ada di Mekah, mungkin bisa digali kembali, dipelajari kembali, bermusyawarahlah dengan DPR, staf-staf presiden lagi. Mudah-mudahan diberikan jalan untuk diberangkatkan tahun ini. Kasihan tuh rakyat Indonesia yang mau berangkat tahun sekarang ini. Betul. Tetesan air mata itu menunggu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai berapa tahun sekarang dia nunggu agar tidak dibatalkan. Karena apa? Karena kebijakan Saudi masih ditakrir, masih dipikirkan. Insya Allah mudah-mudahan diberikan jalan Indonesia. Kuat jaya hidup NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Apa itu lagi? Antum kenapa pulang kira-kira nih, Ustaz? Aduh. Kenapa pulang? Alhamdulillah, saya bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
karena saya lolos bisa pulang ke Indonesia walaupun dengan penuh perjuangan, menunggu laptop, menunggu WhatsApp selalu untuk mendapatkan tidur ya. Iya, nggak tidur bergantian ya, tentunya dengan antum juga bergantian untuk mendapatkan jadwal tiket dari KJRI. Ternyata Masya Allah, Alhamdulillah Allah berbicara lain. Makanya ini sebagai pelajaran buat kita, jangan terlalu mengharap kepada manusia, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengharap dari ada sebuah kebijakan lah dari Indonesia, dari KJRI untuk bisa membantu kepulangan teman-teman yang ada di Saudi. Ya, ini ungkapan saya kemarin karena saya sudah menunggu berhari-hari agar ada kebijakan dari pemerintah atau kepulangan dari KJRI. Usahakan itu selalu koordinasi dengan Indonesia agar mereka semua sekarang yang yang terjebak masih ada di Indonesia, di Arab Saudi, biar bisa pulang. Betul. Dengan harga yang tiket yang mungkin lebih terjangkau ya. Lebih terjangkau lah. Kalau kemarin kami alhamdulillah walaupun utang piutang itu uang tiketnya, alhamdulillah kami bisa pulang. Berapa kemarin tuh harga tiket? Alhamdulillah 4.000. 4.000. Jadi yang murah itu teman-teman karena itu kerjasama pemerintah dengan Saudi Airlines ya. Tapi kalau yang mandiri seperti kita kemarin ini perjuangan sendiri. Termasuk beliau, kita pulang kemarin itu berjuang sendiri. Cuman kita minta apa ke KJRI? Minta surat jalan, surat jaminan. Alhamdulillah KJRI Indonesia walaupun tidak menyiapkan pesawatnya, tapi beliau memberikan surat jalannya, sehingga kami dari Jakarta tidak ada kesulitan. Dan khusus bagi teman-teman yang ada di Saudi, jangan khawatir. Yang penting pulang ke Indonesia, usahakan pulangnya dan minta surat jalan dari KJRI. Di Indonesia sudah tidak ribet lagi, nggak usah takut minta surat jalan lagi di bandara. Yang penting sudah ada surat kuning, surat kesehatan, aman. Berangkat langsung pulang ke Madura, aman, insya Allah tidak ada pertanyaan lagi. Tapi katanya kalau bikin surat di Arab, apa itu? Surat apa itu? Tes? Nah, kalau mau lebih lengkapnya agar tidak dikarantina di Indonesia, teman-teman yang ada di Saudi yang mau pulang silahkan langsung ngurus ke rumah sakit setempat. Yang penting dia hukumah, rumah sakit hukumah bukan swasta, minta surat kesehatan dari bebas virus corona ini. Insya Allah sampai ke Indonesia aman, tidak dikarantina. Contohnya ya saya sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Beliau juga punya channel. Nama channelnya apa Ustaz? Channel saya Mohsin Zahrani. Mohsin Zahrani. Beliau juga konsep channelnya itu di bidang haji dan umroh dan juga dakwah ya, sirah nabawiyah juga. Oke, terima kasih Ustaz. Marhaba. Nih sekarang kita wawancara yang satunya nih. Nih kan mau kemana nih? Mau kemana nih? Ini mau wawancara ini aja nih. Tat pagi loh. Tat, antum pulangnya kapan tuh Ustaz? Ya sudah lama. Lamanya kapan Tat? Serius? Marah serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat. Marah begenalil. Ini dia tanya Lil. Kaki mulai di ledek iro karolil. Sudah lama. Saya sudah pulang kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Berarti sebelum ada lockdown ya? Oh, iya, saat itu saya masih download, bukan dokter. Enggak, serius nih Ustaz. Jadi antum pulang kemarin itu sebelum penerbangan tutup bukan? Setelah penerbangan kurang lebih sekitar 7 hari. Oh, gitu. Terus untuk ini antum ambil cuti berapa bulan? Saya ambil cuti sedikit, cuma sekitar 7 bulan lah. Karena 7 bulan. Memang dari awal dianggarkan panjang melihat keadaan yang sudah mendunia. Oh, jadi memang antum melihat tanda-tanda ini. Ada tanda-tanda. Enggak, maksudnya haji ditutup gitu makanya antum ambil panjang. Enggak, tidak sempat berpikir untuk haji ditutup. Hanya saja apa itu? Melihat keadaan karena sampai penerbangan ditutup. Oh gitu. Sebelumnya tidak ada kabar seperti itu. Jadi cari aman aja gitu Tat? Saya cuma cari aman. Oh cari. Jadi buat teman-teman yang mau cuti, usahakan cutinya itu jangan ambil 3 bulan ya. Kayak saya 3 bulan itu tanggung banget. Jadi buat teman-teman yang ingin cuti itu ambil cutinya kalau bisa 6, 7 ya. Ya Tat ya. Jadi biar nantinya di Indonesianya aman dan tidak
di sana sampai 1 bulan membawa jemaah yang lain bergantian. Dan di sini ada satu lagi Ustaz Basit. Beliau termasuk yang pulang duluan sebelum lockdown. Ustaz Basit, sini Ustaz Basit. Wah, nggak mau dia. Kalau orang udah mau nikah begitu ya, nggak mau, malu-malu. Malu-maluin. Hari tidak laku, no. Ya kan aku. Kan. Mari lah jadi punya malah aku. Nggak tahu usah. Malah udah kenang-kenangan deh dia. Main lagi sarung dulu. Apa kayak sarung apa? Nyari si 2 betang ada. Si nyaman tengah matang kan. Kan kalau dia wajib kan deh. Mon anak nyaman. Allah, kita sekarang sudah waktunya makan. Insyaallah. Ini nasi apa nih, Ustaz? Alhamdulillah, ini kita lagi bertamu di rumah salah satu ustadz kondang di Kelampes, Madura, Kampung Arab, namanya Ustadz Fuadi. Kita dijamu dengan nasi bukhori. Nasi bukhori, masya Allah. Wih, mantep ini. Tadinya kita cuma mau rujak-rujakan di sini ngumpul nyantai, ternyata ada nasi bukhori. Sarung. Jo, apa ya sarung? Ya Allah. Ayo makan yuk. Kepiting je. Kasa saya mau ini sah. Saya mau ini sah. Orang ponton. Apa nih? Rasa nasi bukhori. Kita coba nasi bukhorinya. Tadi mana gitu? Mantap salah belum. Betul. Tuh. Ya, boleh nonton. Nikah nih. Baik kan totat ki? Iya. Bener. Oh. Orang. Azam. Piring Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Coba nasi bukhori dulu. Karena benar. Oh, benar. Jam kampung ya, Tat. Nih, sengan. Pakai nyoba nasi bukhori dengan ayam kampung. Nasi bukhori. Ini yang kepiting, Tat. Ada kepiting ya? Entah. Beli tanda kepiting kok sengaja. Banyak dulu sayang. Si demu sayang. Ramai juga ya. Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tanggapan daripada teman-teman kita tentang penutupan haji oleh pemerintah Indonesia atau pembatalan haji oleh pemerintah Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.